Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Angga. Jadi di part 4 kali ini kita akan membahas tentang Node-RED ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk ke jasa OS-nya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih apa itu Node-RED. Nah, apakah Node-RED itu mirip dengan Postman? Jadi ya, fungsinya itu berbeda jauh ya. Postman dengan Node-RED. Jadi Postman ya. Nah, ini kan Postman API. Lalu ini ada Node-RED. Jadi di Postman API itu ibarat untuk alat tes ya. Dia itu alat tes untuk apa namanya mengetuk sebuah pintu API secara manual. Jadi mengecek apakah datanya keluar atau tidak. Nah kalau Node-RED, ya kalau Node-RED ini kalau kita open, nah dia itu ibarat sebentar ya. Nah ini kan tampilan awalnya kan ini kan. Nah Node-RED itu ibarat apa ya? Kayak robot pabrik gitu, automasi engine. Nah jadi dia itu dipakai untuk sistem visual programming. Jadi kita tinggal drag and drop aja bloknya. Nanti kita bisa nyuruh Node-RED kayak contoh ya. Hey, setiap jam 7 pagi tolong kayak ambilin data secara otomatis dari data API apa gitu. Nah, nanti kita akan ubah formatnya kayak lalu simpan ke database apa, terus kirim notifikasi ke Telegram. Nah, kayak gitu bisa. Nah, jadi kalau Postman itu testing manual, kalau Node-RED untuk otomatis aliran data 24 jam nonstop ya. Dan di sini apa yang mau kita buktikan? Jadi di part 1 sampai 3 kita kan membuktikan bahwa data dari Nextcloud bisa ditarik ke Power BI. Tapi sekarang proses update file Excel-nya kan masih dilakukan manual, kan kita lakukan secara manual lah. Nah, di part 4 ini kita akan membuktikan lah kalau ini kita kan punya server AWS juga ya. Jadi bisa menjemput dan mengolah dan memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain secara resminya dan otomatis. Jadi yang kita butuhkan kali ini aplikasi Node-RED, lalu ada satu alamat IP publik gratisan ya. Nanti kita akan berikan misalnya dari API cuaca atau API harga kripto. Oke, Oke, kita akan masuk ke Node-RED ya. Ini halaman awal masuk Node-RED kayak ini. Jadi nanti kita akan menarik 3 blok utama kayak node inject yang tugasnya untuk trigger atau pelatuk. Misalnya kayak otomatis jalan setiap 1 menit. Lalu ada node HTTP request bertugas untuk menjemput data secara otomatis dari internet PL luar. Lalu ada node debug bertugas untuk ambil hasil tangkapan datanya di layar server. Oke. Nah, ini juga di sini ada klik tombol deploy ya atau action. Jadi deploy sendiri melihat bagaimana server kita tuh menyedot data dari teks atau JSON secara live berulang-ulang dengan sendirinya. Oke, tanpa pikir panjang, kita langsung lanjut aja ke videonya ya. Oke, di part 4 ini kita akan membangun otak otomatis dengan Node-RED ya. Jadi langkah awal kita masuk ke dalam AWS ya. Ini kan kita masuk ke AWS di EC2 di instance. Nah, kalau udah masuk sini, pastikan di sini dia instance state-nya running ya. Kalau udah running, kita bisa klik apa namanya? Instant ID. Instant ID itu ini ya, Instant ID. Nah, kalau udah Instant ID, kita cari ke tab security di bagian sini. Nah, nanti di sini nanti apa namanya? Ini kan ada ya yang udah kita tambahkan kemarin di bagian security. Menambahkan apa ya? Portnya. Ini yang dari apa ada kemarin? Ini yang dari Nextcloud. Ya, kalau kita cek di sini kan setting. Nah, dia 443. Kalau yang ini yaitu 1880. 1880 ya. Di sini udah sesuai. Ini yang untuk Nextcloud, ini untuk Node-RED.
Nah, kalau kalian mau nambahin, kalian tinggal klik ini ya, bagian ini aja. Apa namanya? Nah, di sini kalau kalian mau ngedit ini, kalian bisa klik di security group. Nah, nanti dia akan muncul kayak ini. ID kita dan launch user 1. Nah, di sini kalian bisa nambahin untuk port range-nya tadi. Jadi, kalau kalian habis install dari App Store, ya, entah aplikasi baru atau apa, nanti kalian ambil kayak portnya. Contoh ya, ambil ini portnya, terus salin ke dalam sini, kayak edit inbound rules. Nah, nanti kalian tinggal tambahin di sini, add rule. Oke, karena di sini aku udah selesai. Aku udah nambahin dari apa? eh, aku udah nambahin dari namanya Node-RED sama yang Node Extrude ya. Jadi di sini aku nggak nambahin lagi. Kita klik cancel. Nah, buat kalian yang belum install Node-RED, kalian bisa install dulu di sini. Sebentar. Kalian bisa install dulu di sini ya. Cari aja Node-RED di sini. Nah, nanti kalian pilih yang developer. Oke. Kalau udah, kita masuk ke Node-RED. Oke. Jadi di sini kita nggak akan pakai data palsu ya. Kita akan ambil harga Bitcoin real time dari internet menggunakan API Gold. Ya, nanti kita nggak akan pakai data palsu, kita akan ambil harga Bitcoin real time dari internet menggunakan API publik. Jadi kita coba klikin di sini. HTTPS. Sorry. HTTPS API coinbase.com bisa PPI current price JSON. Nggak bisa ya? Karena nggak bisa dari Bitcoin ya. Jadi kita pakai ini aja. Kita pakai dummy aja. Oke. Jadi ini ada data kami. Open source ya dia. Nah, dari data kami ini kita dicoba ke Node-RED ya. Jadi ini adalah API publik ya, yang mensimulasikan data dari katalog produk dari sebuah vendor atau supplier. Jadi format asli JSON kayak gini. Nah, cara merakit Node-RED, kita langsung aja masuk ke Node-RED-nya. Kita klik start, next, kita klik next saja, next, close. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Nah, ini ada sebuah command ya namanya ya. Ada command, the function, ada network, ada sequence, ada parser. Nah, di sini kita ini aja ke command, terus cari ke inject. Nah, kayak gini ya.
Kita tarik inject, kita klik node-nya. Nah, di sini nanti tampilannya kayak gini. Nah, di sini kita ganti di repeat-nya, kita ganti dengan interval. Nah, interval nanti setiap berapa kali, gitu. Setiap 10 detik lah. Kita pilih second ya. Nah, kalian bisa berdasarkan menit atau jam. Di sini aku berdasarkan 10 detik. Oke. Jadi nanti artinya dari ini, dia itu akan bekerja mengetik data otomatis setiap 10 detik. Oke. Kalau udah, kita klik done. Nah, sekarang kita cari node bernama HTTP request. Di sini. Kita cari di sini ya. Kita cari di network. Nah, ini ada HTTP request. Oke. Nah, dari HTTP request ini kita double klik aja. Nah, ini kan dia ada method get, URL, dan payload. Nah, ini ada URL ya. Kita masukin aja URL-nya ke sini. Kita masukin ke sini. Nah, kalau udah, nah setelah kita ngisi data dummy-nya, di sini kita ke return. Ini kan kita formatnya UTF-8 string. Jadi kita ubah dia menjadi parse JSON object. Nah, jadi kenapa pilih ini? Dikarenakan supaya datanya nanti rapi ya saat masuk ke sistem. Nah, kalau udah, sekarang kita klik done. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang cari yang namanya debug. Ya, nah debug di sini. Nah, debug kayak gini ya. Kita udah tarik kanvas. Sekarang kita tinggal sambungin kabelnya. Jadi kita tarik garis dari titik kanan injek ke titik kiri HTTP request. Oke. Oke, salah ya. Kita tarik dari sini ke sini. Kalau udah sini ke sini. Jadi dari timestamp dari inject ini ke inject ke HTTP request, lalu dari HTTP request ke ini ke debug. Nah, sekarang kita klik tombol deploy di sini. Sukses deployed ya tulisannya. Nah, deploy artinya kita udah menerbangkan instruksi ini ya. Jadi nanti ibaratnya kayak robot mulai bekerja 24 jam di server AWS kita. Gitu. Nah, sekarang kita bakal nyari ini. Oke, sekarang kita cari akun serangga, yaitu debug message. Nah, ini debug message ya. Kita klik. Nah, ini kayak gini tampilannya. Jadi dia itu setiap 10 detik, dia itu akan muncul blok pesan baru secara otomatis. Jadi kalau kita klik tanda panah kecil di sini, nah dia itu akan memberikan datanya. Kayak gitu. Nah, dia kalau kita lihat kan di sini kan setiap 10 detik kan dari jam 8.50 nanti dia bakal melakukan lagi karena ini datanya datanya kan dummy ya. Jadi dia cuma ngambil data dari situ aja sih. Nah, jadi di sini kita akan melihat detail produk dengan sangat rapi ya, dengan title nama barang, lalu ada price dan stoknya. Jadi kita udah berhasil memantau data pihak ketiga ya, tanpa kita harus nge-refresh halaman sama sekali. Jadi inilah kayak letak kehebatan ya sistem otomatisasi kalau kita tapi kalau kita pakai Postman, kita harus klik tombol send dulu manual setiap klik mau ngecek stop supplier. Tapi dengan Node-RED di dalam sini kita bisa menciptakan pekerja yang bisa memantau data tersebut secara konstan setiap 10 detik. Jadi dalam implementasi nyatanya, misalnya pada sistem Netravidya ini,
atau sistem yang kita buat ini itu bisa langsung mengirim notifikasi ke Telegram atau WhatsApp secara otomatis gitu. Iya, coba kalau kalian cek di sini kan dia udah berhasil banget sini ambil datanya. Nah, dia nambah lagi di sini. Nah, dia nambah lagi di sini. Jadi dia bakal baca setiap 10 detik, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini adalah udah berhasil ya. Kan sebelumnya kan udah ngasih injek nih. Injek lalu ada tipe request dan debug. Jadi debug ini untuk nampilin ini ya. Ini kan debug 1 nih. Nah, dia debug 1. Nah, semisal kita pengen berhenti ini, kita bisa klik talinya, kita putus aja. Atau enggak, langsung kalian klik deploy ya. Nah, otomatis nanti ketika kalian bersihin semua sampahnya, dia nggak akan nampilin lagi. Nah, tapi kalau kalian pengen di channel lagi, kalian hubungin lagi ke sini, ke sini. Nah, kalau udah kalian deploy. Nah, nanti dia akan nampilin setiap 10 detik. Kayak gitu ya. Ya kan, di sini nampilin 10 detik ya. Ini data dummy. Oke. Jadi data dummy ini dapat dari sini. Ya, sama ya isinya ya. ID 1 Essence Mascara Lash Princess. Nah, kayak ini. Nah, ini kan data dummy doang ya. Dari dummy. Gimana kalau di kasusnya itu nanti kita pakai ini ngepostman dari lebih ibaratnya kayak ini loh. Ini kan kita dummy JSON ya. Gimana kalau nanti kita coba hubungin dengan project, misalnya ERP. Nah, mungkin di sini aku mau kasih contoh ya. Gimana kalau kita ngonekin dengan ERP itu gimana? ERP Next dari Frappe. Nah, jadi ini kalian bisa kalian ini sembunyiin biar nggak tampil dia kayak gini. Nah, dia harusnya nggak tampil ya. Kalau jadi ini nggak bakal nggak nampilin lah. Dia bakal nyembunyiin outputnya. Nah, jadi di sini aku punya project ERP localhost. Nah, kayak gini. Jadi ERP ini aku running di komputer lokal ya. Jadi aku runningnya lewat ini ya, lewat Google Line. Jadi aku sengaja aku pisahin di Chrome lain agar memudahkan ya. Nah, jadi di sini aku pakai A panel ya buat ngerunning projectnya. Jadi kalau kalian cek di sini, karena aku punya project ERP nih, ada body base sama ERP. Nah, di ERP ini aku pengen dia tuh jalan. Dan kan biasanya kan kalau ngimputin data kan aku lewat sini kan, lewat Postman. Jadi gimana kalau kita nanti pakainya Node-RED? Nah, kayak gitu ya. Nah, karena dia pakai Docker, sebelumnya kan gini ya. Kalau kita mau nge-Postman, sebentar. Ini kan halaman awalnya kayak gini. Di sini kita ingin melakukan Postman Postman. Ya, kita akan lakukan Postman dulu pada modul selling di customer ini. Nah, customer ini kan ada banyak ya datanya ya. Kita hapus aja di sini. Karena tadi kenapa banyak? Karena tadi di sini aku habis melakukan uji coba ya dengan menggunakan Node-RED. Jadi dia menambah otomatis sebanyak 2000 data. Jadi di sini aku perlu ngapusin semua sih. Oke, ada 1996.
Kita hapus. Kita hapus lagi. Dia agak nge-lag. Oke, ini aku udah ngapusin semua datanya. Nah, bisa dilihat ya, di sini kan masih localhost ya. Jadi di sini kita coba gimana sih kalau perbedaan Node-RED dengan yang ini, Postman. Di sini kan namanya nyoba nge-Postman ya. Kalau Postman kan ibaratnya kayak kita nambahin sendiri datanya secara manual kan. Contoh di sini ya, kita punya data di sini. Nah, ini kan sebelumnya aku duplikat dulu di sini. Duplikat dulu. Nah, di sini kita ganti dia dengan localhost. Localhost 8080. Oke. Oke, ada kesalahan. Oke ya. Ternyata beda token di sini. Kita hapus dulu. Kita masukin lagi localhost. Salah. Localhost 8080. Kayak gini ya, lupa misalnya. API resource customer. Oke. Oke ya, udah muncul ya. Jadi kita di sini nampilin data dari customer. Ada 3, betul kan? Ada Nusantara, di Bestimus, sama Benung Jaya. Ini kan nge-get ya. Ya. Nah, ini kan cara get. Misal kalau di sini kita mau buat, kita save dulu sini. Terus kita duplikat di sini. Sekarang kita coba post. Kita isi raw. Ya. Nah, kita coba di sini pt anggap baru banget. Kita send. Nah, udah berhasil ya. 200 oke. Kalau kita cek di sini, bagian customer, kita refresh. Nah, dia masuk kan. Masuk di terapinya. Nah, sekarang kita kan mau ini sih, hubungin apa namanya? Node-RED sama ERP kan. Nah, ERP aku di sini kan dia masih komputer lokal ya. Nah, karena ERP ku kan dia jalan di komputer lokal ya, bukan di cloud publik ya. Kayak di sini. Dia kan cuma install Node-RED doang, nggak ada ERP Next. Jadi di sini ini sih dari apa namanya? Jadi aplikasi apa seperti Postman itu nggak bisa nembus ini sih, kayak nembus komputer kita gitu. Apalagi di komputer lokal ya, kayak itu nggak bisa. Nah, jadi di sini kita tuh butuhin ini sih ngerok. Ngeroknya itu dibutuhin buat terowongan rahasia lah. Jadi dia ngubah dari ini, bentar, dari localhost ini jadi seperti ini, kayak gini. Jadi dia ngubah alamat localhost 8080 kita menjadi sebuah link publik yang aman dan bisa diakses dari internet manapun. Nah, di sini nggak bakal jelasin ngerok ya. Cuman di sini aku ngasih tahu aja kalau ERP ku ngaksesnya secara lokal.
Makanya gimana caranya agar bisa Node-RED ini yang dari cloud ini bisa akses komputer lokalku. Jadi aku pakai ngerok ya. Nah, aku udah install tadinya ngerok ini. Di sini kalian bisa ini sih, explore sendiri ya untuk yang ngerok. Misal kalian punya project lokal dan mau melakukan REST API. Jadi aku melakukan ini dulu, install ini dulu lah. Aku install di Chrome. Jadi di sini kayak gini. Nah, ini kan udah jalan nih. Setelah ngerok berhasil, dia tuh bakal kayak gini. Terus dia bakal ngasih sebuah link web interface sama web forwarding ini. Nah, ini kan dari localhost 880 nih. Diubah jadi link seperti ini. Nah, kalau kita akses, dia bakal buka. Nah, jadi link public kan. Dengan ini aku bisa ini sih, lakukan postman sih. Kayak gitu. Oke, semisal kalian mau berhentiin ngeroknya ya, bisa aja kalian. Tinggal Ctrl C, nanti dia bakal ini sih, bakal berhenti. Kayak ini. Nah, kayak gini. Jadi awalnya tuh ngelakuin ini, sudut tar, sampai dia benar-benar bisa. Terus nambahin ini. Sekarang biar bisa lagi, kita klik ngerok 880. Kayak gini. Nah, dia bakal jalan lagi lah. Kayak gini sih, kurang lebih ya. Jadi dia bisa diakses. Kalau ininya mati, harusnya nggak bisa diakses ya ini. Oh, nggak bisa ya. Karena ngeroknya kita matiin ya tadi. Jadi harus dinyalain dulu. Nah, ini baru bisa dia nyala. Jadi dia tuh kayak ini sih. Kalau dipikir-pikir kayak tunnel, Cloudflare tunnel. Cuman di sini dia nggak harus punya domain sendiri. Jadi mereka yang buatin gitu. Oke. Nah, dari link ini kita juga bisa lakukan postman. Ya, kayak di sini. Nah, kayak gini. Jadi kita pakai ini juga bisa kalau kita mau get. Nah, itu harus oke ya. Berhasil lah. Nah, dengan gini kita bisa ibaratnya tuh ini sih. Yang dari apa namanya? Yang dari Tasa OS itu dia bisa mengakses komputer lokal kita. Gitu. Ini kan tadi masih lokal ya ini ya. Masih lokal lah. Sekarang gimana sih caranya? Kita mau nyoba CRUD. Jadi ibaratnya ya kalau di Postman kita itu ibarat ngetik manual ya satu-satu buat ngecekin kita mau nambahin gitu. Jadi dia satu-satu. Nah, kalau di Node-RED kita itu tinggal drag and drop aja kayak gini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi tinggal drag and drop aja lah. Kita nggak apa drag and drop terus lepas komponennya. Nanti kita bikin sistem otomatisasi. Nah, di sini aku bakal nunjukin kalian gimana proses CRUD pada ERP Frappe Next. Kayak gimana caranya. Mungkin aku mau coba yang get dulu. Nah, sebelumnya aku udah siapin di sini beberapa yang udah aku testing sebelumnya. Mungkin untuk yang pertama ini, mungkin ya kita mulai dari nol aja. Awalnya kita butuh sebuah ini inject. Di sini kita mau ini melakukan get data pada ini. Gimana cara nanti dia nampilin data ini ya? Oke. Nah, kita butuh sebuah inject ya. Lalu kita butuh sebuah function. Nah, dari inject dan function sudah terpenuhi, kita ini di timestamp ini kita setting repeatnya. Kita mau dia melakukan otomatisasi dalam berapa hitungan waktu. Misal di sini intervalnya aku isi 10 detik. Nah, nanti dia bakal ngisi dalam 10 detik lah, nampilin get datanya. Terus ini ada function. Nah, ini ada function ya, isinya ada return MSG. Nah, di sini aku udah siapin datanya. Kita tinggal salin aja di sini. Kayak gini. Nah,
kayak gini, kita salin. Jadi ini ada MSG headers dan ada authorization token. Nah, token ini dari mana? Token ini dari Frappe-nya ya. Jadi kalau aku di sini cek di setting, di sini tuh ada API access. Nanti kalian generate di sini, kayak gitu. Jadi kalau udah kita klik done. Setelah klik function, kita butuh sebuah ini HTTP request lah. Lalu kita butuh sebuah debug. Debug ini untuk nampilin nanti di terminal sini. Nah, di HTTP request kita masukin, kita dia maunya get atau post atau put atau delete. Kita ke get dulu. Lalu kita masukin link URL tadi di Postman. Kita mau cek data customer ya di sini. Jadi kita salin semua. Kayak ini. Jadi kasus ya. Semisal gimana kalau contoh kita nyoba kalau datanya itu dari lokal dulu gimana? Kalau dari lokal kayak gini sih. Kalau dari lokal kayak gini. Sorry. Nah, ini kalau dari lokal, dia nggak bakal bisa. Salah. Kayak gini, kalian pilih. Dia bentuknya person JSON object, biar rapi ya nanti ya. Nah, untuk header ini kosongnya aja, nggak apa-apa. Karena nanti header tokennya kita isi dalam function. Kita down dulu. Terus kalau udah, ini udah, kalian klik ini. Kalian sambungin. Terus kalian deploy. Nah, nanti dia bakal nampilin di sini setiap 10 detiknya. Nah, di sini error ya, di sini ya. Karena dia dari router sendiri ini kan berada di cloud ya, dari AWS sendiri dan di jasa OS. Sedangkan ERP Next kita itu ada di komputer lokal. Jadi kita nggak boleh pakai ini, tapi kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Kita ambil dulu linknya di Postman. Kita ke copy, kita salin, kita ke node-RED. Nah, dia ada icon refuse ya. Di sini kita bisa berhentiin aja dia di sini. Kita deploy, kita hapus, kita ganti HTTP request-nya kayak gini. Nah, kalau udah kalian sambungin gini, terus kalian deploy. Nah, nanti kayak gini sih tampilannya. Dia bakal berhasil nampilin datanya. Nah, berhasil ya. Debug 7 ada data array-nya, ada 4. Ada Nusantara, ada Body Bus Demo, ada Bangun Jaya dan PT Angga baru banget. Nah, sesuai kan di sini. Kalau kita lihat tadi di selling, gimana tadi customer. Nah, di sini sama kan. Nah, ini kan dia kan nampilin ini kan, nampilin datanya secara get. Gimana kalau put ataupun update? Mungkin ya kalau kita mau melakukan update data atau delete atau penambahan data itu juga bisa. Jadi di sini kita klik salin aja di sini. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V, taruh sini. Ini kita berhentiin dulu di sini. Deploy. Kita hapus. Nah, di sini kita ganti fungsinya, kita ambil dari sini. Jadi di sini kita ingin nampilin data ini, apa namanya? Ingin nampilin data dari Nusantara sendiri gini. Ya. Jadi di sini kita bisa dengan
dengan gini, apa namanya, ini udah bener kayak gini, kita masuk ke titip request, kita masuk ke Nusantara ini, juga bisa. Lalu kita tambahin di sini, dia jadi Nusantara. Klik deploy. Nanti dia bakal nampilin data detail dari itu tadi. Setiap 10 detiknya. Nah, Nusantara ya, dia nampilin data detailnya kayak ini. Ya, ini kan nampilin data detailnya. Oke ya, kita stop dulu di sini. Nah, sekarang gimana caranya bisa kita melakukan post ya. Jadi habis get ya, get data keseluruhan dan get data detail. Sekarang kita akan post datanya. Ini kita salin dulu. Copy, salah. Ctrl C, Ctrl V. Terus kita sebentar. Nah, kita salin aja dari sini. Jadi aku kan udah buat contoh sebelumnya. Kita salin. Jadi masukin ini header tokennya, lalu diisi dengan ini data JSON yang akan diupload, yang dikirim ke pos, dikirim ke ERP Next-nya. Jadi kan ada customer name, ada customer type dan customer group. Gitu. Kita tambahin PT Angga Jaya banget loh. Ini klik down, ada tipe request-nya. Kita hapus yang tadi. Kita klik down, lalu kita sambungin ke sini. Baru kita klik deploy dia. Sukses deploy. Dia intervalnya 10 detik ya. Jadi dia bakal nampilin data setiap 10 detiknya. Nah, dia berhasil nambah di sini. Kalau kita cek di sini, kita reload. Oh, belum masuk ya di sini ya. Oke. Jadi kita udah buat ini. Ada inject, ada function, ada HTTP request, dan ada debug. Di sini kita udah siapin lah. Di sini. HTTP request-nya kita dapat dari postman tadi. Kayak gini. Ini udah pakai ngerok ya. Nah, ini misal kita melakukan get data ya. Ini kan masih get. Coba kita sambungin. Kita sambungin di sini, dan di sini. Lalu kita deploy. Nah, dia akan ambil data setiap 10 detik ya. Nah, ada datanya sesuai. Terus misal kita pengen ini, kita hapus dulu di sini. Misal sekarang kita pengen nampilin datanya secara apa? Detail. Kita bisa tambahin parameternya di bagian sini. Misal mau nambahin ngecek yang bagian Nusantara tadi. Nah, ini Nusantara. Ada Nusantara di sini. Kita bisa tambahin aja. Kita tambahin di sini kabelnya. Di sini. Lalu kita klik deploy. Jadi di function ini kita nambahin token doang. Sama timestampnya kita buat 10 detik. Nah, dia nampilin data detailnya kayak gini. Di bagian sini juga gini aja ya. Di bagian debug kita nggak usah otak-atik ya, kita biarin aja. Nah, kalau udah,
untuk get-nya, kita bisa coba melakukan get post data ya. Jadi di post data, di sini kita tinggal fokus di function-nya. Function-nya kita isi dengan gini. Kita isi namanya PT Angga Jaya, janganlah, PT Angga sumber makmur, makmur, kayak gini. Nanti terus kita siapin timestamp juga buat inject tadi ini. Kita sambungin ke sini, dan ke sini. Di FTP request kita pilih yang post. Oke. Di sini kita cek dulu, belum ada data yang masuk. Kita sekarang deploy. Kita cek di bagian sini. Nah, dia nampilin data ya, data baru PT Angga Sumber Makmur. Kalau kita cek di sini, kita reload. Nah, dia bakal nambah setiap 10 detiknya. Nanti dia bakal nambah lagi di sini. Nah, ada lagi. Karena di sini kita setting untuk injeknya di sini setiap 10 detik bakal ada data yang nambah gitu. Nah, ini kan nambah 3 kali. Jadi dia bakal nambah yang keempat kalinya. Nah, yang 4 kali. Oke, gitu aja ya. Nah, itu untuk yang ini. Untuk yang post. Kalau yang delete, kita tinggal tambahin, kita ini aja sih. Kita copy aja di sini. Ctrl C, Ctrl V. Taruh di sini. Lalu kita pilih ini sebagai put. Kita mau update data. Oke. Nah, di update data kita perlu update data mana? Misal di sini kita melakukan update data pada PT Angga Sumber Makmur. Oh, yang ini aja. PT Angga Sumber Makmur. Yang ini. Yang paling bawah aja ya. Biar lebih enak. PT Angga Sumber Makmur 3. Kita isi di sini. Ini juga bisa. Klik down, lalu kita ambil dari contoh di sini, update-nya. Kita copy. Nah, kayak gini. Jadi di sini nanti ini kan dia statusnya company di sini. Kita pengen ngubah dia jadi individual. Kayak gitu. Sekarang kita coba ke Node-RED-nya. Kita coba tambahin di sini kabel. Lalu kita deploy kayak gini. Nah, dia nanti bakal melakukan update data pada statusnya tadi. Nah, dia berhasil ya. Dia mengganti datanya menjadi individual. Sebelumnya kan di sini dia masih company. Kalau kita cek di sini, kita cek ya. Nah, ini ada status now individual ya untuk tipe customernya. Nah, kalau mau coba yang delete juga bisa. Kita buat aja di sini salin. Nah, di sini ini sih. Kita ambil dari yang flow 2, kita copy di sini. Oh, kalau yang di delete kita ini ya, fungsinya cuma kita masukin tokennya aja. Lalu di sini mungkin kita mau ngapus yang tadi. Nah, kita mau ngapus data 3, kita pilih yang delete down. Terus kita sambungin sini. Sebentar.
Nah, ini kan PT Angga Makmur Sumber Makmur 3. Nanti dia bakal kehapus lah. Kita sambungin aja di sini dan ke sini. Lalu akan kita deploy. Delete. Nah, ini kita cek dulu ya. Dia apakah berhasil menghapus datanya. Nah, ini ini belum ya. Sebentar. Harusnya dia udah delete sini. Authorization. Kalau kita cek di sini, oh ini masih ada ya. Oh, udah kehapus teman-teman. Udah kehapus ternyata. Ya oke, udah selesai ya ternyata hapusnya. Oke ya, berarti udah berhasil untuk menghapus datanya. Sebenarnya tadi waktu aku coba itu nampilin 200 oke dia. Coba di sini kita ganti ya di sini. Kita ganti yang 2. Klik all. Oh, ini nggak aku tampil sih. Sorry, 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 sorry. Nah, ini maaf ya, lupa aku. Kita ganti satu aja. Deploy. Kita hapus. Nah, dia udah berhasil ya. Kalau berhasil dia nampilin oke, data oke lah. Tapi kalau udah dihapus, dia bakal nampilin kayak pesan error ya, karena kan data yang dipilih udah dihapus gitu. Nah, kayak gini. Jadi dia ini ya, Node-RED ini kayak automation ya. Kadang kalau di sistemnya web itu bisa buat dia ngefilter data dulu sebelum data masuk ya, kayak melakukan pembersihan data gitu. Nah, ini kan udah nggak bisa karena udah dihapus di sini. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau mau ini nggak tampil, kita klik ini. Jadi dia nggak akan tampil, cuma tetap jalan. Kayak gitu sih. Kita hapus di sini. Oke, jadi kayak gitu dulu ya. Jadi di Notepad ini kita udah lakukan get data, post data, dan upload dan delete ya. Jadi dengan lewat API ini kita bisa ini ya melakukan melakukan update data atau post data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi semua dijalankan lewat ini ya robot ya. Jadi otomatis gitu setiap setiap 10 detiknya. Nah, jadi di settingnya dari sini, intervalnya 10 detik. Bisa dipilih menit atau jam. Kayak gitu sih. Oke, mungkin dari aku itu aja ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Intinya di Notar ini kita kayak gini, cara melakukan CRUD pada API-nya. Oke, mungkin dari aku itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa.